langkah awal kita untuk menjadi awardee LPDP di kampus tujuan ataupun kampus impiannya teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut, ini di Zoom-nya bisa menulis kolom chat ya, Kak Elita ya, bisa memberi komentar kan ya? Bisa, Mas. Iya, mungkin aku mau tanya dulu nih teman-teman yang bergabung sekarang, apakah ini eh, kali pertama mendaftar LPDP atau sudah beberapa kali gitu mendaftar LPDP? Coba ditulis di kolom chat ya. Nah, sambil saya menunggu, pada hari ini mungkin kita akan banyak membahas soal pentingnya TOEFL itu terutama ya. Tapi yang pertama yang teman-teman, apa sih yang perlu kita lakukan ya sebelum mendaftar beasiswa LPDP. Jadi sebelum mendaftar beasiswa LPDP kadang banyak pertanyaan nih Kak Erlita dan teman-teman. Bilang, Kak, aku belum tahu aku mau daftar di jalur reguler, afirmasi atau targeted gitu ya. Atau banyak juga yang nanya, apakah saya ini apa daftar pakai LOE atau non LOE. Nah, kali ini kita mau bahas apa saja perbedaannya supaya teman-teman juga enggak wasting time untuk mempersiapkan semua dokumen gitu, karena kadang ada teman-teman yang mau daftar di jalur afirmasi tapi ternyata menyiapkan untuk jalur reguler, padahal kedua skema pendaftaran tersebut itu memiliki panduan dan syarat yang berbeda, sehingga dari awal kita harus menentukan ini di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, ketika kita baru akan mendaftar, kita harus memperhatikan dua tahapan utama. Yang pertama adalah memilih program beasiswa dan yang kedua adalah memilih jalur pendaftaran. Nah, program beasiswa ini berkaitan dengan jenis beasiswa apa saja yang yang dibuka oleh LPDP di batch-nya teman-teman. Misalnya di batch 1 2025 ini LPDP akan buka di jalur afirmasi, targeted, dan reguler. Dan dari ketiga jenis beasiswa ini ada lagi bagian-bagiannya yang akan saya jelaskan setelah ini gitu. Tapi saya mau membahas soal jalur pendaftaran ini. Ini berkaitan juga dengan kenapa teman-teman harus mempersiapkan TOEFL dari sekarang. Nah, kalau teman-teman akan mendaftar di jalur LOE atau Letter of Acceptance, artinya teman-teman sudah memiliki ya surat diterima dari perguruan tinggi tujuan, baik dalam maupun luar negeri, eh, khususnya yang dalam negeri yang mempersyaratkan TOEFL ya pada pendaftaran beasiswa LPDP, maka teman-teman tidak boleh mengambil TOEFL sebulan sebelum pembukaan pendaftaran LPDP. Kenapa? Karena TOEFL sendiri akan dipakai juga ya untuk mendaftar perguruan tinggi teman-teman, perguruan tinggi tujuan teman-teman. Contohnya saya, waktu itu saya mendaftar pakai jalur LOE ya, di Intek perkuliahan saya di Agustus 2022. Waktu itu saya lulus UI 2022 dan sebelumnya kan UI mempersyaratkan juga ya nilai TOEFL untuk masuk, bahkan di beberapa universitas dalam negeri juga seperti itu. Nah, tentu sebelum kita mendaftar ke perguruan tinggi tersebut, kita perlu mengantongi sertifikat TOEFL official gitu ya, sebelum mendaftar ke kampus tersebut. Baru setelah diterima, kita mendaftar LPDP. Nah, berbeda kalau misalnya jalur non LOE. Kalau jalur non LOE mungkin bisa aja ya kita sebulan sebelumnya, tapi ada uh, apa ya risiko juga kalau misalnya teman-teman nilai TOEFL-nya belum memenuhi, itu kan we need more time to ya menunggu waktu untuk sertifikat nilai skornya keluar, sertifikatnya datang, baru kemudian akan kita bisa melakukan tes TOEFL lagi. Nah, ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Hasan ya setelah ini, teman-teman. Nah, itu mungkin yang pertama. Jadi, tentukan program beasiswa di awal, kemudian jalur pendaftaran yang akan ditempuh. Gitu. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh ya. Nah, sekarang di
beasiswa LPDP setidaknya ada ini ya beberapa beasiswa. Yang pertama beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini dibagi lagi menjadi 4 teman-teman. Jadi ada beasiswa daerah afirmasi, beasiswa putra-putri Papua, kemudian ada beasiswa prasejahtera dan beasiswa penyandang disabilitas. Nah, di makanya saya bilang tadi, ketika kita di awal sudah menentukan, misalnya akan mengambil program beasiswa prasejahtera, maka kita tidak perlu membaca panduan yang lain, gitu ya, panduan yang lain. Atau misalnya teman-teman sudah tidak termasuk di dalam beasiswa targeted, maka tidak perlu baca semua panduan itu. Cukup membaca pedoman pendaftaran beasiswa LPDP dengan skema yang kalian daftar. Nah, kemudian mungkin di beasiswa targeted juga teman-teman yang akan mendaftar LPDP sudah tahu ya, ada ASN TNI Polri, kewirausahaan, kemudian dokter spesialis, dokter praktisi, dan co-funding. Dan teman-teman di beasiswa targeted ini juga berbeda-beda ininya ya, syarat TOEFL-nya masing-masing. Nah, mungkin aku nggak mau spill di sini ya, karena panduan pendaftaran 2025 juga belum keluar. Jadi teman-teman bisa baca sendiri panduannya ya, panduan terkait berapa syarat minimal TOEFL yang diperlukan khususnya beasiswa LPDP dalam negeri. Nah, mungkin yang menarik di sini ya teman-teman di beasiswa umum. Nah, beasiswa umum ini dibagi menjadi 2, yaitu full scholarship dan partial scholarship. Jadi ada sistem pendanaan penuh dari LPDP dan ada sistem pembiayaan setengah. Jadi untuk full scholarship ini ada beasiswa reguler dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, perguruan tinggi utama dunia ini bisa dilihat ya listnya di panduan juga. Ada setidaknya 25 kalau tidak salah list perguruan tinggi utama dunia, mungkin akan bertambah. Nah, untuk di full scholarship ini teman-teman akan mendapatkan pendanaan penuh, baik itu biaya dana hidup bulanan dan biaya apa ya istilahnya, ya biaya kuliah gitu ya. Sedangkan di partial scholarship teman-teman bisa memilih salah satu komponen pendanaan. Apakah akan memilih komponen pembiayaan kuliah atau komponen dana hidup bulanan. Jadi setengah aja yang didapatin gitu, dan tingkat keketatannya pun dari tren yang saya lihat dari pertama kali beasiswa ini dibuka itu cenderung lebih sedikit gitu ya peminatnya, karena mungkin orang-orang berpikir pembiayaannya setengah. Nah, setelah teman-teman mengetahui beasiswa apa aja yang akan didaftar, kemudian akan memilih jalur LON maupun LOE, kemudian kita akan masuk, ini bisa dibaca ya, akan saya share slide-nya ke tim. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut, kita perlu mengetahui tahapan seleksinya untuk teman-teman yang baru akan mendaftar. Nah, di seleksi administrasi nanti, teman-teman nanti kan pada saat mendaftar atau sudah membuat akun pendaftaran itu akan muncul sendiri teman-teman. Misalnya kalau teman-teman akan memilih jalur LOE, teman-teman akan ada isiannya sendiri, universitas apa yang akan dituju dan bidang studi apa. Begitu juga dengan yang belum memiliki LOE. Nah, perbedaannya yang telah memiliki LOE ini hanya bisa mengisi satu perguruan tinggi tujuan saja, gitu. Ya, meskipun misalnya ada teman-teman yang sudah diterima di UGM, UI atau Unhas pada saat mendaftar di jalur LOE, maka teman-teman hanya bisa memasukkan satu kampus tujuan yang paling utama gitu. Sedangkan yang belum memiliki LOE, mereka dapat ya memilih 3 perguruan tinggi tujuan mereka. Misalnya bisa memilih di UI, UGM, kemudian Unhas, tergantung prioritas bidang studi apa yang akan diambil. Nah, kemudian setelah untuk teman-teman yang telah memiliki LOE, bisa dilihat di sini, mereka akan langsung ke seleksi substansi atau seleksi wawancara. Jadi berbeda dengan yang belum memiliki LOE. Yang belum memiliki LOE, mereka harus melewati seleksi bakat skolastik.
atau TBS biasanya, atau SBS gitu ya, atau yang familiar di teman-teman adalah tes TPA. Nah, biasanya ada pertanyaan nih, teman-teman. Apakah yang memiliki LOE dan belum memiliki LOE itu peluangnya lebih besar yang mana gitu. Nah, secara formatif atau secara tekstual gitu ya, sebenarnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Jadi yang belum memiliki LOE dan sudah memiliki LOE ketika mereka punya justifikasi studi, kontribusi, dan rencana pengabdian yang benar-benar baik, maka peluangnya sama-sama besar. Tapi ketika kita secara praktikal, teman-teman, contohnya saya yang telah memiliki LOE, maka peluang untuk mempersiapkan seleksi substansi atau seleksi wawancara itu rentan waktunya jauh lebih panjang gitu. Jadi kita punya banyak waktu untuk latihan karena secara bersamaan ketika teman-teman yang belum memiliki LOE mempersiapkan TBS, kita selangkah lebih maju untuk mempersiapkan diri mock up interview untuk wawancara gitu ya. Kak Erlita, saya nggak kecepatan kan? Iya, nanti di ini aja Kak kalau kecepatan. Ya, baik saya lanjutkan ya. Ini teman-teman adalah jadwal beasiswa LPDP di tahun 2024 ya, dan biasanya diprediksi akan sama setiap tahun. Jadi di tahun 2025 ini kemungkinan akan buka di atas tanggal 20 bisa jadi, atau mungkin seminggu setelah kita sharing hari ini juga bisa dibuka. Jadi tapi yang perlu kemudian teman-teman refleksikan ketika teman-teman akan mendaftar misalnya di jalur LOE, tentunya teman-teman harus sudah punya LOE-nya sekarang. Kalau misalnya belum punya, artinya teman-teman belum punya tetapi sudah memiliki persyaratan yang lain, misalnya TOEFL ya yang paling utama, itu teman-teman bisa mendaftar di jalur non-LOE terlebih dahulu. Tetapi kalau teman-teman merasa lebih percaya diri untuk wawancara nantinya dengan LOE, maka teman-teman bisa mempersiapkan di bulan Juni ketika tahap batch 2 LPDP dibuka gitu ya. Nah, mungkin ini lebih detailnya seperti ini. Nanti kurang lebih tahapan pendaftaran LPDP itu sampai kita dinyatakan sebagai CPB ya, calon penerima beasiswa, itu ada 6 bulan, sekitar 6 bulan ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, bulan Juli sekitar itu ya, 6 bulan. Begitupun di batch 2. Jadi teman-teman, mungkin tadi saya luput juga menjelaskan eh, kalau misalnya teman-teman akan intake studi di Agustus 2025 ya, 2025, eh, sedangkan LOE teman-teman, misalnya case-nya saya ya, saya memiliki LOE itu 2022 Agustus 2022 dan harus mulai kuliah di bulan Agustus 2022. Tapi waktu itu saya juga bersamaan mendaftar LPDP-nya. Jadi waktu itu minimal intake studinya adalah Januari 2023, teman-teman. Jadi saya harus melakukan defer atau tunda kuliah ke 2023. Kenapa? Meskipun saya punya LOE, karena intake kuliah saya itu tidak memenuhi persyaratan LPDP, sehingga saya perlu untuk melampirkan dokumen tambahan, yaitu surat keterangan diver dari perguruan tinggi tujuan kita. Nah, hampir semua perguruan tinggi di Indonesia itu dapat memberikan surat itu, tapi ada beberapa program studi tertentu yang tidak gitu ya. Jadi kayak tidak memberikan surat diver, artinya teman-teman harus tetap mendaftar di jalur non LOE di batch itu. Saya kira itu nanti kita ini ya. Ya, kemudian apa saja sih dokumen yang diperlukan dan dipersiapkan dalam proses application formnya LPDP. Nah, yang pertama ada dokumen-dokumen tentunya, kemudian nanti ada self assessment dan contribution plan esai-nya. Nah, teman-teman, ini mungkin secara umum ya, nanti di panduannya sebenarnya sudah sangat jelas ya teman-teman. Tapi yang mungkin ingin saya highlight di sini atau addressing kembali adalah di sertifikat bahasa Inggris official
dan teman-teman. Jadi waktu itu ya ada teman kami mendaftar beasiswa LPDP, beasiswa LPDP, program master juga dan menggunakan sertifikat bahasa yang terindikasi ya, terindikasi itu tidak ofisial dan tapi tidak ofisial dan indikasinya adalah pemalsuan gitu ya. Jadi orang tersebut di blacklist dari semua jenis pendaftaran dan bahkan untuk mendaftar beasiswa S3 selanjutnya pun tidak diperbolehkan lagi. Artinya dia sudah masuk blacklist. Berbeda sama juga sama ada teman juga ada di channel YouTube saya itu pas di tahap administrasi ya, tahap administrasi dia gagal administrasi. Kenapa? Karena dia mengupload sertifikat TOEFL unofficial. Unofficial ini prediction test gitu ya. Jadi banyak sebenarnya lembaga-lembaga kursus gitu ya yang memberikan prediction test. Padahal LPDP tidak menerima yang prediction test itu. Harus official test dari ITS ya kalau tidak salah ya Mas Hasan ya. Jadi mereka harus gagal dan harus mendaftar di batch selanjutnya. Jadi yang mau saya tekankan adalah bahkan di tahap pertama pun ketika kita tidak teliti ya mempersiapkan dokumen dan mengambil program TOEFL yang official itu bisa apa ya menutup jalan kita yang lain jauh sebelum kita berbicara lolos atau tidaknya di seleksi substansi ternyata di seleksi administrasi pun kita bisa gagal gitu kalau tidak mempersiapkan itu dengan baik sehingga kalau misalnya nanti Mas Hasan bisa disampaikan ke teman-teman cara untuk mendapatkan informasi yang ini ya yang valid terkait dengan tes officialnya TOEFL di berbagai wilayah di Indonesia. Dan sebenarnya ini terlihat sangat sepele ya teman-teman, tapi ya bisa saja dari teman-teman juga keliru untuk mempersiapkan itu. Nah, kemudian mungkin saya akan kembali dulu ya di beasiswa afirmasi. Jadi beasiswa afirmasi ini di periode ini ya, di batch pendaftaran kali ini bukan akan sudah ada beberapa skema pendaftaran atau jenis pendaftaran itu yang tidak mempersyaratkan sertifikat TOEFL gitu ya untuk pendaftaran beasiswa LPDP. Tetapi teman-teman bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri untuk kursus yang melakukan kursus untuk persiapan TOEFL. Kenapa? Karena kalau misalnya kita akan mendaftar ke perguruan tinggi tujuan kita, itu juga tetap mempersyaratkan TOEFL. Dan LPDP sendiri, ketika kita sudah ini ya sudah diterima sebagai calon penerima beasiswa afirmasi, itu akan ada program pengayaan bahasa. Tetapi kalau teman-teman betul-betul akan mulai dari nol, itu menurutku akan sangat sulit karena programnya juga terbatas gitu ya 3 bulan 3 bulan atau 6 bulan gitu ya tergantung kemampuan teman-teman. Nah ini penting mempersiapkan dari sekarang juga sebelum teman-teman akan mendaftar ke perguruan tinggi karena teman-teman yang akan mendaftar di jalur non LOE itu ada syarat waktu untuk mendapatkan LOE yaitu 18 bulan. Jadi ketika teman-teman tidak bisa mendapatkan LOE setelah dinyatakan sebagai awardee LPDP, maka status CPB atau calon penerima beasiswa teman-teman akan dicabut gitu ya dan harus mendaftar kembali. Nah, ini akan sangat disayangkan gitu kalau misalnya sudah jadi awardee tapi harus mengulang dari awal. Nah, itu mungkin ya tadi. Nah, ini mungkin secara umum saja teman-teman terkait self assessment yang akan diisi. Teman-teman bisa melihat ketika sudah membuat akun pendaftaran itu akan ditanyakan soal kekuatan dan kelebihannya, kelemahan dan kekurangannya, kemudian pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, kemudian pelajaran terakhir apa yang diajarkan pada diri sendiri,
kemudian kesalahan yang pernah dilakukan selama studi ataupun bekerja, ada juga eh, iya itu ya teman-teman bisa eh, ini ya dilihat secara detail di panduannya. Nah, mungkin yang penting juga di sini ya di pendidikan terakhir karena berkaitan juga dengan dokumen ya. Jadi even kita pernah misalnya teman-teman tidak lulus di satu perguruan tinggi, itu LPDP tetap eh, meminta Anda untuk memasukkan itu. Misalnya ketika saya misalnya di Unhas ya, tidak lulus di semester 3, maka itu tetap dimasukkan di dalam aplikasi pendaftarannya kita. Nah, eh, ini juga bisa jadi ditanyakan pada saat wawancara, bisa juga tidak gitu ya. Alasannya kenapa berhenti di program studi tersebut. Nah, kemudian pengalaman pekerjaan mungkin dari pengalaman saya waktu itu kan eh, ini masih ada waktu ya kan Kak Erlita ya, Masih kurang lebih 5 menit, Pak. 5 menit ya. Kurang lebih. Ya siap. Thank you. Eh, Mungkin secara umum saja nanti banyak di sesi Q&A ya. Eh, Work experiences. Kemudian ada pengalaman organisasi gitu ya. Nah, pengalaman organisasi ini opsional kalau mau diisi pas SMA juga boleh ataupun pada saat kuliah juga boleh. Nah, ini banyak pertanyaan juga sebenarnya di DM. Kemudian publication and conference ini kalau publikasi dan conference biasanya diurut berdasarkan tahun atau diurut berdasarkan concern kita ke satu bidang tertentu, satu isu tertentu. Jadi kalau misalnya saya terkait dengan konferensi ataupun publikasi di bidang kesehatan mental penyandang disabilitas, maka saya akan taruh di awal terlebih dahulu supaya itu yang pertama dinotis oleh interviewer nantinya. Kemudian penghargaan yang pernah didapatkan, kemudian workshop experiences sama dengan teknik konferensi dan publikasi tadi, kemudian pengalaman penelitian dan yang terakhir adalah penghargaan atau prestasi gitu ya. Nah, ini mungkin terkait dengan tips esai, harusnya ini ada sesi tersendiri. Mungkin saya masuk ke ini aja ya. Ini adalah terakhir teman-teman eh, tips untuk menulis esai ya sebagai salah satu syarat administrasi beasiswa LPDP. Yang pertama, teman-teman harus mengidentifikasi masalah apa yang akan diangkat. Ya, kalau misalnya punya concern di bidang tertentu, misalnya saya public health, kesehatan masyarakat kan sangat luas. Ada banyak sekali isu kesehatan, tapi saya memfokuskan ke satu fokus kesehatan tertentu, yaitu kesehatan mental penyandang disabilitas. Kemudian propose solution, solusi ini hadir berdasarkan pengalaman dan urgensi yang ada, akan sangat baik ketika dikaitkan dengan pencapaian nasional ataupun internasional, misalnya RPJMN atau SDGs, itu akan sangat baik. Kemudian kompetensi gap ini membuktikan bahwa teman-teman benar-benar kualifikasi yang akan diambil di S2 ataupun S3 itu benar-benar dibutuhkan gitu ya di tempat kerja yang akan teman-teman kalian tuju atau tempat kerja Anda sekarang. Nah, setelah melihat kompetensi gap dan kebutuhan untuk lanjut studi S2 ataupun S3, maka perlu melakukan riset sekolah ataupun perguruan tinggi dan bidang studi yang paling tepat untuk mengisi kompetensi gap itu. Setelah merefleksikan ketiga poin ini, barulah kita masuk kepada concrete contribution-nya. Nah, ini adalah akumulasi dari pengalaman teman-teman, aktivitas sekarang, dan rencana kontribusi ke depannya akan dilakukan seperti apa. Dan tentunya adalah memulai menulis draftnya dari sekarang. Ya, jangan mepet-mepet. Saya pikir itu adalah poin terakhir. Ini adalah tips umum saja, mungkin sudah banyak dijelaskan juga untuk memilih kampus tujuan. Yang paling penting juga adalah melihat keahlian apa yang akan teman-teman ambil di perguruan tinggi dan bidang itu, gitu. Akan sangat baik
ketika teman-teman sudah melakukan komunikasi dengan profesornya ataupun sudah melakukan kerjasama sebelumnya ya dengan dosen-dosen yang ada di sana. Itu terakhir dari saya, mungkin terakhir bahwa let's connect with the awardee. Jadi awardee LPDP itu sangat banyak teman-teman, puluhan ribu. Jangan ragu untuk kontak mereka untuk mungkin di mentoring oleh teman-teman awardee. Akan banyak sekali manfaatnya gitu ya. Mulai dari kita memahami alurnya, nanti bisa dilatih TBS ataupun mock up interview. Itu terakhir dari saya teman-teman. Terakhir, let's connect with me. Saya aktif di LinkedIn sama Instagram ya. Teman-teman Kak Erlita di Muh Agung Saharudin. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Wah, giliranmu. Diri untuk negeri, aku pasti mengabdi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih banyak Mas Agung atas penjelasan yang sangat informatif. Dari penjelasan Mas Agung, semoga sahabat IAF itu bisa mendapatkan gambaran yang jelas ya mengenai alur bagaimana beasiswa LPDP itu terlaksana atau bagaimana apa sih yang perlu dipersiapkan, dokumen-dokumen apa yang paling penting ya teman-teman. Ada sedikit bocoran dari Mas Agung bahwa mungkin LPDP akan dibuka di minggu depan atau di akhir Januari ya Mas ya. Semoga tidak mundur atau semoga bisa lebih cepat kita semua mendapatkan informasinya, dan teman-teman juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Baik, Mas Agus, Mas Agung, sebelum kita masuk ke tes tanya jawab, mungkin kita akan masuk ke narasumber yang kedua terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman IAIF atau sahabat IAIF, untuk sesi tanya jawab nanti kita buka setelah pemaparan dari kedua narasumber. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mau uh, memberikan pertanyaan kepada Mas Agung, bisa di kolom chat atau nanti bisa raise hand. Ya Mas ya. Terima kasih Mas Agung. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua untuk mendengarkan materi dari Pak Hasan yang akan berbagi tentang informasi seputar tes TOEFL. Tadi kan juga Mas Agung sedikit menyinggung terkait dengan tes TOEFL, sertifikat TOEFL gitu kan. Baik, halo, selamat siang Pak Selamat Hasan. selamat siang Kak Erlita. Apa Halo, kabar? Sehat Kak? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sudah siap ya kita Siap. Bapak mau memberikan informasi terkait TOEFL nih ya Pak ya. Baik, saya mau nyapa Kak Agung juga nih Kak Erlita. Terima kasih Kak Silakan. Agung, luar biasa materinya. Terima kasih. Baik, Pak Siap, Hasan Mas Hasan. mungkin bisa langsung saja melakukan Baik, pemaparan untuk materinya. Semoga bermanfaat dan silakan, waktu dan tempat dipersilakan. baik. Terima kasih Kak Erlita atas waktunya. Izin share screen. Selamat siang teman-teman semua, sahabat-sahabat IF. Terima kasih sudah gabung di siang hari ini. Izin saya share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman atau sahabat-sahabat IAF di siang hari ini, semoga kalian semua berbahagia ya dan sehat tentunya. eh saya izin apa namanya menyampaikan informasi terkait tentang TOEFL yang tadi di awal sama Kak Agung sempat disinggung mengenai apa namanya TOEFL itu seperti apa. Nah, saya akan detailkan informasinya. Semoga nanti bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mencari gambaran. Sebentar saya screen full ya. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat semua. Jadi tadi tema besarnya itu adalah TOEFL, tiket emas meraih beasiswa LPDP di kampus impian ya. Teman-teman tentunya sudah tahu ya yang dimaksud
yang teman-teman nanti sama seperti tadi pertanyaan Kak Agung, boleh di chat di dalam komentar ya, di kolom chat itu teman-teman boleh informasi apakah yang ikut di siang hari ini sudah memiliki TOEFL. Nah, boleh disampaikan TOEFL apa, ITP atau IBT ya. Nanti saya akan sampaikan mengenai perbedaan detail antara ITP dan IBT seperti itu. Baik. Eh, Nah, tadi kalau bicara tentang TOEFL, teman-teman tentunya sudah paham betul bahwa TOEFL itu di Indonesia ada dua ya, ada TOEFL ITP, kemudian ada TOEFL IBT. Nah, ini saya akan sampaikan informasi tentang TOEFL ITP. Nah, di dalam TOEFL ITP sendiri, untuk tesnya nih, jadi dia ada dua format delivernya. Jadi bisa paper, bisa digital. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih mau yang paper atau yang digital. Kemudian untuk skill yang diujikan itu ada tiga skill. Ada listening comprehension, ada structure, kemudian ada apa namanya reading gitu ya, listening, reading dan structure seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa untuk tes TOEFL ITP itu ada 50 soal listening yang diujikan, kemudian juga ada comprehension ya 30 waktunya itu sekitar 35 menit untuk listening comprehension, kemudian untuk structure itu 40 soal waktunya 25 menit, kemudian untuk reading itu 50 soal waktunya 55 menit. Nah, untuk tes TOEFL ITP sendiri itu waktunya 1 jam 55 menit. Jadi teman-teman harus persiapkan ya sebelum masuk ke dalam ruangan tes, pastikan nanti di dalam tes itu tidak ada yang miss sama sekali dalam manajemen waktu. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa untuk TOEFL ITP sendiri, untuk range score-nya itu 310 minimal, maksimalnya itu 677 ya. Kemudian TOEFL ITP ini juga bisa diukur secara level CFR dari level A2 sampai dengan level C1. Kemudian nanti juga teman-teman tentunya akan mendapatkan score report dan sertifikat yang tadi Kak Agung sudah sampaikan sekilas, nanti saya akan detailkan. Nah, tadi sebetulnya dari Kak Agung menyampaikan, nah kira-kira kalau saya mau tes TOEFL yang official itu di mana sih gitu ya? Pasti teman-teman juga bertanya ya, di mana sih saya harus ambil? Apakah harus datang ke IIF atau kemana? Nah, sedangkan kota saya jauh. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi teman-teman pantau terus websitenya IIF atau sosial medianya Instagram dan yang lain-lain ya. Teman-teman bisa lihat di sana. Teman-teman tinggal masuk saja ke www.iif.or.id garis miring TOEFL strip ITP strip test strip schedule. Nah, teman-teman bisa lihat di sana. Di sana kami sudah publish ya informasinya mengenai tanggal-tanggal tes, kemudian ada di kota mana saja. Nah, itu juga ada dua format tes yang kita publish. Ada yang secara digital, kemudian ada yang secara paper. Teman-teman tinggal pilih saja lebih nyaman di paper atau digital, kemudian disesuaikan dengan tanggal teman-teman mau ambil tesnya di tanggal berapa. Nah, tadi kalau disampaikan oleh Kak Agung, ini kan sekitaran bulan Januari ya teman-teman. Kita belum tahu nih dibukanya tanggal tanggal berapa. Jangan sampai itu udah dibuka teman-teman baru gerasa gerusuk ambil TOEFL-nya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Mumpung belum dibuka, teman-teman sudah siap, kemudian sudah juga punya standar sendiri. Misalkan nih, oh saya harus punya skor TOEFL-nya di 677. Nah, itu harus disiapkan dari sekarang. Jangan dadak-dadakan. Seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pantau di websitenya IIF, bisa dilihat di sana untuk mencari tes yang valid, yang diakui oleh institusi-institusi dalam hal ini LPDP. Nah, ini juga yang mempermudah teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mau ambil di tes TOEFL ITP di test center yang sudah terpublish, pastikan ini ada logo TOEFL ITP Autores Test Center. Nah, ini dipastikan kalau yang sudah memasang logo TOEFL ITP Autores Test Center dipastikan adalah TOEFL yang diteskan atau TOEFL yang di-deliver itu adalah tes yang official yang dikeluarkan oleh ITS. Seperti itu ya. Jadi teman-teman diberikan kemudahan. Nah, tadi kan ada dua, TOEFL ITP, kemudian ada yang kedua, ini adalah TOEFL IBT. Nah, mungkin teman-teman yang tadi punya mimpi ingin studi lanjut di luar negeri, nah ini yang kedua saya akan sampaikan mengenai TOEFL IBT. Teman-teman,
Nah, kalau dilihat di sini bahwa untuk TOEFL IBT sendiri itu sudah banyak yang menggunakan, kurang lebih ada 13.000 institusi dan 160 countries ya yang menerima TOEFL IBT. Ini teman-teman bisa lihat di sini, jadi bisa diterima di Eropa, dimanapun ya, itu cukup banyak yang sudah menerima TOEFL IBT sebagai salah satu syarat untuk pengajuan beasiswa di luar. Nah, sama seperti dengan TOEFL ITP, teman-teman di sini tidak perlu khawatir yang keterbatasan, misalkan, wah saya jauh tinggalnya, kemudian nggak mungkin dong saya harus datang ke lokasi tes misalkan. Tidak perlu khawatir, sekarang itu sudah zamannya serba canggih ya. Jadi TOEFL ITP pun, TOEFL IBT ini bisa diambil tesnya yang melalui tes center. Kita sebutnya adalah tes di lokasi ya, atau tes di rumah. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau untuk practice test center, ini kita sudah ada 170 test center dalam 1 tahun. Teman-teman bisa lihat juga apa namanya lokasi mana saja yang bisa melakukan tes di lokasi test center. Kemudian kalau di rumah, teman-teman bisa akses itu 24 jam dalam 1 hari ya. Itu dalam 4 minggu, teman-teman juga bisa melakukan tes di rumah juga untuk IBT seperti itu. Nah, apa sih yang diujikan di dalam TOEFL IBT, teman-teman? Berbeda ya dengan ITP. Kalau ITP tadi kan ada reading, ada structure, ada listening. Nah, kalau IBT ini lebih kompleks. Jadi dia langsung pas skill diujikan ada reading, ada listening, ada speaking, dan ada writing. Nah, waktunya pun sekarang ini lebih cepat, teman-teman. Jadi hanya dengan 2 jam, teman-teman mengakses TOEFL IBT. Tentunya kalau untuk reading, waktunya itu 35 menit. Kemudian untuk listening, 36 menit. Speaking, 16 menit. Dan writing itu 29 menit waktunya. Jadi tas yang diujikan juga teman-teman bisa lihat informasinya di sini. Nah, lalu bagaimana Kak kalau saya misalkan mau ikut TOEFL IBT nih? Saya harus apakah beli beli apa ya? Bayarnya gimana ya? Nah, teman-teman bisa masuk nih pantau juga di Instagramnya IAIF. Nah, di sana teman-teman bisa masuk namanya kios TOEFL IBT. Jadi di sana kami memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin membeli voucher TOEFL IBT, kita berikan harga khusus nih untuk program ini. Jadi teman-teman dari harga umum ya yang dipublish itu 210 US dollar. Jadi kalau teman-teman konversikan terhadap rupiah per hari ini misalkan di dolarnya 16.000, itu kurang lebih sekitar 3.500.000 sampai dengan 3.600.000. Nah, di sini teman-teman cukup membayar dengan 3.150.000 saja. Jadi lumayan, teman-teman bisa dapat potongan, bisa buat yang lain dananya. Seperti itu ya. Baik, nah itu Kak Erlita yang bisa saya sampaikan. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Tuflons, bisa dikontak juga, bisa berkunjung juga ke Menara Imperium di lantai ground. Seperti itu. Terima kasih Kak Erlita, saya kembalikan. Wow, terima kasih banyak Pak Hasan untuk informasi yang diberikan terkait dengan TOEFL. Jadi, kalau misalnya teman-teman IAIF atau sahabat IAIF mau mendaftarkan ujian TOEFL, baik IBT mau ITP, itu kalau untuk ITP tinggal buka di websitenya IAIF ya Pak ya? Betul, tinggal Hmm. dibuka saja. Kalau untuk yang IBT langsung masuk ke websitenya ITS untuk pendaftaran terlebih dahulu, untuk registrasi terlebih dahulu ya Pak ya. Betul Kak. Oke, siap. Sangat informatif ya untuk kedua narasumber kita dalam melakukan pemaparan untuk teman-teman yang mungkin masih bingung eh, sertifikat TOEFL-nya itu mau ambilnya di mana sih atau seperti apa, atau dokumen-dokumen apa sih yang diperlukan untuk eh, mendaftar beasiswa khususnya LPDP gitu ya. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau silakan raise hand jika sesi tanya jawab akan dibuka. Nah, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat IAIF untuk memposting kegiatan webinar hari ini di IG story sahabat IAIF, dan jangan lupa untuk mention ke @TOEFLLounge dan @IAIF Jakarta karena akan ada hadiah menarik untuk 3 orang yang beruntung dari kita gitu. Baik, mungkin sudah banyak sekali teman-teman di kolom chat, saya baca sudah cukup banyak nih pertanyaan, baik untuk Mas Agung dan juga Pak Hasan. Kita akan langsung masuk saja pada sesi tanya jawab. Jadi
Sekali lagi untuk teman-teman IAF yang memiliki pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan teman-teman di kolom chat dan atau silakan raise hand gitu. Baik, ini saya coba bacakan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan ini ditujukan untuk Mas Agung. Saya bacakan pertanyaannya, nanti Mas Agung langsung jawab ya, 3 pertanyaan tersebut. Kak Jadi yang Erlita, ya, maaf, mungkin diberi kesempatan yang raise hand dulu kali ya. oke, siap, siap. Yang raise hand, sebentar ya Mas. Iya. Sudah, boleh dengan Kak Sayyidatun Nur Haj. Silakan Eh, Kak, boleh diaktifkan audionya dan iya, mungkin boleh videonya juga dibuka biar kita sama-sama saling mengenal. iya. Untuk videonya nggak ada tanda apapun kalau yang di sini Zoom kali ini. Cuman Oke, siap. bisa unmute aja. Oh ya udah, berarti nggak apa-apa. Kita sudah melihat wajahnya Kak Sayyidatun. Salam kenal ya Kak ya. Silakan boleh pertanyaannya Kak. Halo. Halo, Sudah Kak. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam. Ya, permisi, nama saya Saidatun Nurhaj, saya dari Banda Aceh. Yang mau saya tanyakan adalah eh, beberapa waktu lalu saya udah eh, ikut TOEFL, namun skornya belum memenuhi untuk ikut program Master Degree untuk program S2. Di mana saya skornya itu masih 527. Em, yang mau saya tanyakan adalah eh, ketika kita mau daftar TOEFL, misalnya saya mau ikut TOEFL dari IIEF ini, kira-kira berapa lama untuk sertifikatnya terbit? Apakah kita bisa memakai unofficial score? Karena kan setelah hari itu juga kan langsung ada unofficial score yang kita dapatkan. Kalau kita mau tes dari rumah yang versi at home. Terus yang kedua pertanyaannya adalah, apakah kita harus mempunyai eh, jurnal segala macam yang untuk kita untuk kita upload atau untuk kita submit di beasiswa program LPDP ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Sayyidatun Nur Haj untuk pertanyaannya. Mungkin bisa tadi sepertinya pertanyaannya untuk Pak Hasan dan juga Mas Agung ya. Mungkin untuk yang Mas Agung dulu terlebih dahulu, apakah butuh punya jurnal terlebih dahulu untuk mendaftar atau tidak ya Kak ya? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Boleh Mas Agung? Iya, terima kasih Kak Erlita, terima kasih Kak Sayyidatun Nurjannah ya. Ini panjang kali namanya Kak. Iya, Kak Saida, mungkin yang pertama tadi ya, soal skornya belum memenuhi, tadi katanya di atas 500 ya kalau tidak salah. Harusnya beberapa, 527, Bang. berapa? 527. 527 untuk program apa? Beasiswa apa? Eh, Pengen ikut LPDP kalau nggak salah 550 ya, Bang. Eh, itu untuk luar negeri sepertinya ya. Oh, Sejahtera ya. iya pengen coba ke luar negeri. Iya, baik. Terima kasih ya Kak Sayidina. Sorry, bukan buat luar negeri juga sebenarnya. Eh, iya Kak Saida, harusnya kalau misalnya ke luar negeri, TOEFL, TOEFL tadi TOEFL IBT berarti ya. ITP. Oh, baik. Kak Saida ambil jenis beasiswa apa? Tadi kan saya bilang ada afirmasi tuh, ada afirmasi atau regular. Kak Saida pilih apa kemarin? Pengennya kalau afirmasi itu ini ya. eh Ada prasejahtera, kemudian mm-mm. Yang kakak eh, mau daftar deh sekarang apa? Kayaknya yang dari regular aja. Iya,
Kalau reguler nanti kalau misalnya saya salah ya mohon ditambahkan Mas Hasan. Kalau misalnya ke luar negeri biasanya kita pakai TOEFL IBT ya. TOEFL IBT dan IELTS ya Kak Saidina ada juga. Nah, untuk program dalam negeri misalnya Kak Saidatun Nurjana ini mau daftar di perguruan tinggi dalam negeri itu dengan nilai seperti itu sebenarnya untuk semua skema pendaftaran harusnya bisa, baik itu reguler ataupun afirmasi. Terlebih kalau besok afirmasi. Nah, pertanyaan kedua untuk jurnal, ya ini pengalaman saya pribadi, kalau misalnya outputnya adalah menjadi dosen atau akademisi, maka jurnal ini sebenarnya eh, penting juga untuk menjadi pertimbangan interviewer ya untuk melihat seberapa siap sih nih Kak Sayyidina untuk menjadi dosen. Tapi beberapa case tertentu ada juga kok beberapa awardee yang misalnya belum memiliki jurnal ya Kak Sayyidina, tapi eh, punya pengalaman penelitian. Nah, contohnya saya waktu itu di pengalaman publikasi itu saya belum ada tuh kosong, tapi di pengalaman riset saya ada 6. Sampai ditanya interviewer kenapa belum ada publikasi sedangkan penelitiannya ada banyak waktu itu. Nah, itu jadi tidak wajib dimasukkan, tapi kalau outputnya menjadi dosen itu akan menjadi nilai tambah. Kenapa jurnal ini juga tidak wajib ya Kak Saidina, kan LPDP itu bukan outputnya bukan hanya menjadi akademisi juga ya, tapi ada juga yang dari praktisi, even itu ada ASN TNI Polri. ASN TNI Polri kan nggak perlu ada jurnalnya juga kan ya. Nah, makanya tergantung output kita nanti akan menjadi apa. Ini berkaitan yang tadi saya bilang kompetensi gap qualification yang akan Kak Saidina apa ya akan isi setelah pasca studi. Kalau misalnya berkaitan menjadi akademisi maka itu penting untuk dimasuki. Itu dulu Kak. Berarti boleh kami simpulkan, berarti kalau misalnya kami masih punya TOEFL ITP, belum bisa ikut jalur LPDP untuk untuk ambil beasiswa sekolah ke luar negeri gitu ya. Dan Iya. basicnya ini kami guru TK sekarang. Maksudnya pengen belajar tentang early childhood education. Gitu. Oke, baik. Saya membantu menjawab. Kak Erlita boleh ya langsung ya? Silakan Bapak, Oke, sekalian juga baik. jawab pertanyaan yang tadi mungkin ya Pak ya. Ya, siap. Terima Ya, kasih Kak ya. Erlita. Salam kenal Kak Saidatun Nurhaj ya. Jadi bener panjang nih Kak Agung namanya. Terima kasih tadi Kak Agung sudah spill juga. Jadi saya koreksi Kak Saidatun Nurhaj, betul. Kalau kakak punya concern mau ke luar negeri, baiknya adalah menggunakan TOEFL IBT yang Internet Based Test. Jadi kalau yang nasional dalam negeri, ya itu cukup tuh tadi kakak punya skor cukup tinggi di 520. Harusnya kalau dalam negeri itu pakai ITP cukup dan itu sudah bisa kakak langsung masuk untuk melamar beasiswa LPDP. Nah, cuma catatannya pastikan lagi TOEFL yang kakak ambil itu official ya. Jadi walaupun kakak punya skor 520, ternyata kakak ngambilnya di bukan bukan tes yang official, TOEFL Lite, TOEFL Prediction, nah maka itu juga akan didiskualifikasi oleh LPDP seperti tadi ceritanya Kak Agung bahwa ada temannya yang di blacklist gara-gara submit TOEFL yang tidak official. Seperti itu ya Kak Saidatun Nurhaj. Jadi kalau kakak tadi cita-citanya sudah bagus, impiannya sudah sangat bagus. Nah kakak bisa nih, sekarang ini kan programnya belum dibuka. Nah kakak mau coba yang IBT. Tadi kalau di 520, kalau dikonversikan ke CFR itu level CFR itu sudah lumayan. Kakak bisa tuh ngikutin tesnya TOEFL IBT. Seperti itu. Nah syukur-syukur nanti di TOEFL IBT saya tambahkan informasinya kalau IBT itu skornya adalah 0 sampai dengan 120. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu standarnya 90 sampai dengan 120 tuh Kak. Seperti itu Kak Saidatun Nurhaj. Semoga menjawab ya Kak ya. Boleh tanya sedikit lagi, Boleh silakan. kalau misalnya di IIEF ini apakah ada kalau kita di sini kan bisa TOEFL prediction nih ke kampus-kampus yang buka apa kayak di UIN Araniri itu di Banda Aceh ada eh,
bisa kita TOEFL prediction. Kalau di AIF sendiri, di websitenya sendiri, apakah kita bisa ikut TOEFL prediction tapi TOEFL IBT-nya atau tidak? Karena di Banda Aceh sendiri untuk kita tes TOEFL IBT tidak ada ini, paling paling enggak saya harus pergi ke Medan dengan jarak tempuh 12 jam lebih dari Banda Baik. Aceh. Baik, baik, iya, menjawab kekhawatiran Kak Saidatun Nurhaj ya. Jadi tadi kalau apa yang saya sampaikan bahwa TOEFL IBT ini dia bisa di edisi rumah, artinya kakak tidak perlu tuh terbang ke Medan dengan jarak tempuh yang cukup panjang. Kakak yang penting kalau ikut di rumah, sebelum kakak mendaftar tes TOEFL IBT, cek dulu kesiapan atau di readiness dari perangkat laptop atau komputer yang kakak ingin gunakan. Nah, nanti ada 4 item yang centang-centang hijau. Kalau udah centang semua, misalkan PC-nya sudah oke, jaringan internet sudah oke, nah empatnya sudah tercentang, maka kakak itu sudah bisa ikut TOEFL IBT di rumah. Seperti itu. Jadi tidak perlu datang nih, Kak. Nah, saya tekankan lagi, tadi kan kakak bertanya juga terkait dengan apa namanya, sebetulnya menambahkan juga informasi yang disampaikan oleh Kak Agung, TOEFL ITP itu kan tadi ada 2 jenis, ada paper, ada digital ya. Nah, yang digital, biasanya nih teman-teman yang mepet-mepet nih, yang digital ini sangat bermanfaat karena tes atau skor setelah begitu tesnya selesai, tadi 1 jam 55 menit, itu skornya bisa langsung keluar. Artinya, test taker bisa kalau misalkan tesnya digital di lokasi A misalkan atau di mitra kita A misalkan, nah kakak tinggal kontak aja ke mitranya, kami boleh dicetakkan namanya unofficial score report. Itu official dari ITS dan itu diterima oleh LPDP. Karena LPDP juga akan cross check ke kita ini benar atau tidak. Seperti itu Kak. Jadi sekarang tuh sudah diberikan kemudahan. Kakak mau memperbaiki, misalkan kakak udah punya nih ternyata 520 saya, oh itu like misalkan, bukan official. Nah, seperti itu Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya untuk Pak Hasan dan juga Mas Agung. Untuk Mbak Saidatun Nurhaj, semoga pertanyaannya terjawabkan. Kita berikan kesempatan untuk peserta yang lain untuk bertanya. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari peserta yang bertanya di kolom chat terlebih dahulu ya. Baik, ini ada 2 pertanyaan, saya akan bacakan nanti pertanyaan ini untuk Mas Agung. Jadi yang pertama itu dari Mbak Virginia, apakah beasiswa LPDP bisa digunakan pada mahasiswa ongoing? Jadi tidak perlu daftar di universitas lain, melainkan digunakan pada universitas yang tengah dijalankan dengan fakultasnya. Kemudian, kalau mau mendaftar jalur non-LOE, apakah bisa memilih 3 perguruan tinggi dengan 2 jurusan yang berbeda? Itu pertanyaannya, Mas Agung, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, yang pertama ya teman-teman, sebenarnya ada aturan terbaru dari LPDP. Kalau teman-teman yang lagi ongoing, suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Mas, Ya. terdengar. Untuk mahasiswa yang ongoing studi ya, untuk mahasiswa ongoing studi itu bisa mendaftar kembali beasiswa LPDP. Tapi dengan ketentuan teman-teman harus meninggalkan ya program studi yang sekarang ditempuh dan itu ada minimal semesternya. Misalnya saya di kesehatan masyarakat itu misalnya mau daftar LPDP itu bisa, tapi harus pindah jurusan. Misalnya saya ambil ilmu hukum dan itu sangat ini ya harus punya justifikasi yang sangat kuat. Tetapi secara umum sebenarnya beasiswa LPDP ini dipersiapkan untuk kandidat yang baru akan mendaftar, baik di program magister ataupun doktoral. Jadi untuk case-case seperti itu memang dibuka tapi harus punya justifikasi yang kuat. Teman-teman, misalnya case-nya kalau di kesehatan ya, teman-teman adalah dokter gigi ya, misalnya dokter gigi dan kemudian tiba-tiba dapat jabatan fungsional yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan mau switch, itu punya justifikasi yang kuat kan untuk pindah jurusan. Tapi itu sangat sedikit sekali, Kak. Dan mungkin tidak semua orang akan mengambil risiko itu ya, karena harus mengulang ke semester awal lagi.
tapi bisa. Silakan dibaca panduannya. Nah, nanti mungkin pertanyaan kedua berkaitan dengan non-LOE, ya benar sekali. Jadi bisa memilih bidang studi yang berbeda, tetapi akan sangat tricky ketika menjawab pertanyaan interviewer nantinya. Untuk Kak Virginia ya tadi, kenapa? Karena ketika kita memiliki bidang studi yang berbeda, artinya interviewer akan menilai kita punya dua konsen yang berbeda gitu ya. Berbeda ketika kita memilih tiga perguruan tinggi tujuan dengan tetap memilih bidang yang sama, itu akan menunjukkan bahwa teman-teman ada punya konsistensi dalam pemilihan bidang studi. Misalnya aku ambil kesehatan masyarakat di UI, UGM, dan Unhas itu sama-sama Kesmas. Tapi misalnya hanya berbeda jurusan nih, misalnya ada kebijakan kesehatan atau mengambil manajemen rumah sakit. Itu kan sedikit masih sedikit linear gitu ya, terkait dengan kebijakan dan manajemen. Tapi ketika tiba-tiba berubah ya menjadi bidang studi di luar kesehatan misalnya, atau yang sangat jauh dengan bidang studi yang kalian tempuh sekarang, itu menurutku akan jadi pertanyaan krusial oleh pewawancara LPDP. Tapi masih bisa gitu, tapi mungkin akan mempengaruhi penilaian interviewer. Gitu Kak Erlita. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Semoga terjawab ya untuk peserta yang bertanya. Ini kita kembali ke peserta yang resen ya Mas Agung ya. Iya, silakan Kita Kak. undang Mas Endang Kasumiati. Iya. Selamat siang, Mas. Halo, Kak. Sorry, Ibu. Maaf, maaf ya. Gak apa-apa. Iya, baik. Boleh diaktifkan videonya terlebih dahulu dan silakan bacakan pertanyaannya, Ibu. Silakan. Tapi kok nggak bisa ini ya? Ini yang mana ya, Kak? Jadi ada muncul join as panelist atau attendee? Yes. Di yes saja. Coba deh. Atau kalau memang tidak bisa, boleh langsung pertanyaannya saja, Ibu. Tidak apa. Terima kasih sebelumnya, Kak. Nama saya Endang Kasumiati. Saya dari Aceh juga. Saya punya pertanyaan mengenai TOEFL sebenarnya. Jadi saya mau tanya, saya mau daftar beasiswa LPDP jalur reguler untuk S2 ke luar negeri. Yang saya mau tanyakan, karena saya udah dapat LOA dari kampus tujuan saya, kebetulan, tapi saya belum punya TOEFL, karena waktu mendaftar ke kampus, kebetulan saya diizinkan mendaftar tanpa IELTS dan TOEFL waktu itu. Jadi saya nih rencana mau daftar beasiswa LPDP dengan TOEFL Essential, TOEFL IBT yang Essential. Apakah saya dibolehkan ya mendaftar? Halo? Ya, halo Kak Erlita. Oh iya. Oke. Saya mau bertanya Pak, apakah kira-kira saya tuh possible nggak saya mendaftar ke beasiswa LPDP jalur reguler nih untuk S2 ke luar negeri, tapi saya mau pakai TOEFL IBT yang essential gitu, bukan yang biasa. Begitu Pak, kira-kira. Terima kasih. Sepertinya sinyalnya Pak Hasan naik turun. Boleh. Iya, mungkin Pak Hasan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Kak Endang. Sebentar. Oke, baik Kak Erlita. Sudah terdengar ya? Sudah ya Pak ya? Oke. Aman Ya, ya. Kak Endang, suara saya terdengar? Terdengar Pak? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya boleh bertanya, Kak Endang sudah punya skor IBT Essential? Belum. Belum punya? Iya, saya belum punya. Yang essential saya belum punya. Oh, oke. Berarti kakak ambil yang IBT saja. Seperti itu.
Iya, kalau misalkan makanya saya tanyakan Pak, kalau misalkan memang saya possible untuk ambil essential dan bisa diterima untuk mendaftar jalur yang saya tuju, ya saya ambil. Tapi kalau nggak boleh kan, ya sama aja gitu. Kalau saya mau ambil essential juga, kalau saya nggak bisa mendaftar untuk jalur yang saya tempuh, nanti kan sia-sia. Tapi kalau misalkan saya possible untuk daftar dengan TOEFL essential ke LPDP, ya saya pengennya ambil yang essential begitu. Oh, oke, baik. Iya, jadi apa namanya untuk yang TOEFL IBT Essential sendiri itu cuma ada halo. Halo, oke Pak. Aman, Oh iya, Kak. oke, baik. Jadi yang IBT Essential ke Endang itu hanya ada di negara tertentu, yaitu dalam hal ini adalah di Kanada saja, seperti itu Kak Endang. Jadi kalau kakak misalkan mau ambil yang IBT seperti itu Kak. Mm-mm. Tapi maksud saya kan IBT itu bisa home edition ya Pak. Berarti Bisa, untuk betul. essential nggak bisa home edition ya, dia center atau bagaimana? Saya kurang paham. Ya, karena di apa di Indonesia itu belum belum bisa gitu Kak. Oh, oh berarti mungkin saya nggak bisa ya Pak untuk essential kayaknya nggak memungkinkan ya. Iya, jadi kalau saran kami, mungkin nanti Kak Agung punya pengalaman gitu ya. Nah, kalau saran kami, Kakak berarti ambil yang IBT saja, karena yang IBT ini tadi kan bisa diterima di mana saja gitu. Kalau tadi negara atau kampus yang Kakak tuju, itu pasti mereka terima. Seperti itu, Kak. Oke, oke Pak, terima kasih. Baik, Kak Endang. Mungkin dari Kak Agung ada pengalaman, bisa ditambahkan, Kak. Iya, benar yang disampaikan Mas Hasan tadi ya, Kak Endang. Kalau misalnya mau daftar di jalur reguler LPDP, sebenarnya cukup dengan TOEFL IBT yang minimal skornya 94 ya. Nanti bisa di cross check kembali di panduannya. Kemudian mungkin aku nambahin sedikit, kan tadi Kak Endang bilang sudah punya ini ya, Kak, sudah punya LOE kondisional ya, sudah diterima di perguruan tingginya ya. Iya, iya Kak, betul. Iya betul. Jadi perguruan tinggi tujuan itu biasanya juga punya syarat tertentu terkait dengan sertifikat TOEFL. Bisa saja menerima TOEFL ITP, IBT, sorry, TOEFL IBT dengan misalnya sertifikat yang lain, misalnya IELTS gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan kalau misalnya mau daftar jalur LOE, ya perlu memperhatikan dokumen-dokumen itu gitu. Jadi yang dipersyaratkan LPDP saya lupa justifikasi tadi ya adalah TOEFL adalah LOE unconditional. Jadi tidak ada syarat lain di belakang lagi yang diminta oleh perguruan tinggi tujuan kita baik dalam maupun luar negeri. Itu Kak. Oke Kak, terima kasih. Baik, Ya, sama-sama. terima kasih. Semoga menjawab ya ke Kak Endang. Ini pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat. Izin bertanya Kak Agung, apakah tetap bisa mendaftar program LPDP apabila prodi yang ingin kita pilih itu tidak terdaftar di daftar prodi tujuan penerima LPDP? Dan jika bisa, apakah ada pemberkasan khusus yang mungkin perlu dipersiapkan? Terima kasih sebelumnya Kak Agung. Mungkin bisa langsung dibantu jawab. Iya, betul sekali. Jadi tetap bisa ya, tapi kembali lagi teman-teman itu butuh justifikasi yang kuat karena pilihan program studi yang telah diberikan LPDP di list perguruan tingginya itu sudah yang paling terbaik di bidangnya gitu. Jadi dan itu kan ada syaratnya misalnya harus berakreditasi A gitu ya atau kampusnya udah diseleksi gitu ya sama LPDP. Tapi kalau teman-teman mau ada perguruan tinggi dan program studi yang belum masuk, harus punya justifikasi. Apakah itu lebih baik dari list yang sudah ada gitu, atau ada subjek tertentu, ya subjek atau mata kuliah spesifik tertentu yang tidak didapatkan dari program studi yang disediakan oleh LPDP di list perguruan tinggi tujuan. Dan itu case-nya sangat sedikit ya, Pak. Jadi harus punya justifikasi yang kuat terkait itu. Dan prosedurnya nanti adalah nanti kan agak panjang sebenarnya ini Kak. Jadi singkatnya itu di LPDP ada namanya
tiket bantuan ya, tiket bantuan LPDP. Nah, itu teman-teman bisa mengajukan bahwa perguruan tinggi ini program studi ini gitu dengan akreditasi seperti ini. Itu akan sangat panjang, baru kemudian akan direview LPDP. Nanti kalau misalnya bahkan itu bagus, program studi yang bagus dan kampus tujuannya bagus, itu bisa jadi akan masuk list LPDP di batch selanjutnya gitu, dengan pertimbangan yang kakak berikan nanti ke LPDP. Itu Kak Erlita. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas Agung dan Pak Hasan. Sepertinya banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, cuman memang sepertinya waktu kita cukup terbatas, jadi untuk teman-teman IAIF yang memang butuh atau mau bertanya bisa secara langsung DM ke Mas Agung ya. Semoga bisa segera direspon nanti, atau kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat IAIF kepada Pak Hasan juga boleh DM langsung ke @tofelunch atau @IAIF Jakarta. Nanti kita akan bantu jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas di sini karena memang waktunya cukup terbatas. Nah, untuk Mas Agung dan Pak Hasan, sebelum kita tutup, apakah ada tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, atau mungkin jawaban yang belum terjawab? Boleh silakan, mungkin dari Mas Agung terlebih dahulu, adakah? Boleh dari Kak Hasan dulu. Oh, boleh dari Gantian, Pak Hasan. gantian. Siap Kak Agung. Baik. Ya, sedikit saja Kak Erlita, terima kasih. Tadi saya mau meluruskan tuh pertanyaan yang dari Kak Saidatun Najah ya, dari Banda Aceh. Nah, untuk yang TOEFL ITP, jalur afirmasi luar negeri, itu TOEFL ITP bisa diterima gitu ya. Yang luar negeri ya Kak ya. Tapi kalau dalam negeri itu tidak. Itu saja Kak Erlita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan untuk tambahannya. Selanjutnya untuk Mas Agung mungkin akan ada tambahan? Saya boleh 2 menit ya Kak Erlita. Boleh, Ya, silakan. jadi tadi saya sangat mengapresiasi ya teman-teman yang sudah hadir di sini. Artinya sudah punya niat yang sangat baik untuk berkontribusi terhadap bangsa ini gitu ya. Dengan dari berbagai profesi dan keilmuan. Dan tadi ada guru TK, kemudian mungkin teman-teman di sini ada banyak sekali profesi yang patut kita apresiasi. Dan yakinlah teman-teman bahwa LPDP sudah menyiapkan jalur-jalur tertentu dan jalur yang khusus dan spesifik untuk teman-teman yang mau berkontribusi. Jadi selama teman-teman sudah berniat dari awal dan mempersiapkan semuanya, dokumen, kemudian rencana studi, esai rencana studinya, saya yakin teman-teman akan bisa menjadi salah satu awardee LPDP baik dalam maupun luar negeri. Yang terakhir, mungkin tadi saya menjawab ada beberapa pertanyaan yang saya juga melihat keterbatasan informasi misalnya terkait dengan syarat TOEFL ke luar negeri itu bisa ya sebagai calon awardee harusnya kita membudayakan untuk membaca panduan secara komprehensif gitu ya supaya pertanyaan-pertanyaan demikian bisa kita minimalisasi ininya ya resiko kesalahannya ketika mendaftar. Terakhir, Kak Erlita, Kak Mas Hasan, mungkin pertanyaan teman-teman sebenarnya sudah saya screenshot tadi. Biasanya saya jawab di Instagram saya. Nanti bisa Terima kasih. ya bisa akan kita diskusi melalui Instagram. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Kak Erlita, Mas Hasan, dan teman-teman. Baik, terima kasih untuk Mas Agung dan Pak Hasan. Banyak sekali informasi yang dibagikan oleh Mas Agung dan Pak Hasan ya. Semoga hal itu bermanfaat untuk sahabat AIF yang ingin mengikuti bahkan lolos beasiswa LPDP dan dapat kuliah di kampus impian. Nah, sebelum kita akhiri webinar hari ini, saya ingin mengingatkan kembali nih kepada sahabat AIF untuk memposting kegiatan webinar hari ini di IG story sahabat AIF dan jangan lupa untuk mention ke @tofelunch and
@IAIF Jakarta karena akan ada hadiah menarik untuk 3 orang yang beruntung. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Agung dan Pak Hasan atas waktunya, atas materi yang luar biasa dan sangat inspiratif dan sangat informatif juga, khususnya untuk para teman-teman atau sahabat IAIF yang membutuhkan informasi tersebut gitu. Dan terima kasih juga untuk sahabat IAIF yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan mempersiapkan diri untuk mengikuti beasiswa LPDP yang salah satunya yaitu persiapan untuk tes TOEFL. Gitu. Jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial kami di @TOEFLLaunch dan @IAIF Jakarta untuk mendapatkan berbagai informasi seputar beasiswa serta TOEFL. Dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Selamat siang dan salam sukses untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih Siang, Mas Kak Agung, Erlita. Pak Hasan Terima atas kasih, Kak Erlita. waktunya. Terima kasih, Kak Agung. Kak Hasan, Kak Erlita. Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat IAIF semuanya yang sudah hadir hingga selesai. Untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung tanyakan